Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, kita akan masuk materi tentang teori penawaran ya, atau supply. Saya sedikit aja menjelaskan. Saya rasa teori ini tidak asing. Kalau minggu-minggu kemarin kita bicara teori demand. Kalau demand itu teori dari aspek konsumen, permintaan. Kalau supply ini teorinya pendekatan dari sudut produsen, jadi menawarkan, penawaran. Oke, kita masuk, nanti kita akan masuk materi ini, variabel penentu, fungsi penawaran, daftar kurvanya, lalu perbedaan jumlah yang ditawarkan. Langsung aja, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang paling utama adalah harga. Dan kalau kita asumsikan ceteris paribus sama dengan yang hukum permintaan kemarin, jadi faktor selain harga itu tetap gitu. Asumsinya begitu, selalu begitu. Yang berubah itu harga, sehingga dengan perubahan harga ini kita mudah membuat model. Nah, sedangkan faktor-faktor lain itu tetap, kayak seperti ini, harga produk lain, terus biaya produksi, terus harga faktor produksi, ada teknologi, jumlah penjual, tujuan perusahaan, kebijakan pemerintah dan sebagainya, itu kita asumsikan tetap. Jadi yang berubah hanya harga. Inilah yang namanya ceteris paribus. Nah, ini asumsi ya, asumsi supaya kita bisa membuat model. Oke, langsung aja. Hukum penawaran itu apa? Makin tinggi harga suatu produk, itu makin banyak jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Misalnya kalau di Jepara ini harga mebel itu naik misalnya, maka orang akan memproduksi lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya dia dapat keuntungan dari kenaikan harga. Ini karena pendekatannya dari aspek produsen. Kalau kemarin permintaan kan, kalau harga naik permintaan turun. Kalau ini penawaran, kalau harga naik permintaan naik. Nah, sebaliknya kalau harga rendah, harga turun, maka harga suatu produk akan semakin sedikit, maka jumlah yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. Nah, ini hukum penawaran. Tidak usah saya ulangi. Jadi ini fungsi penawaran itu apa? Fungsi penawaran itu jumlah produk yang ditawarkan. Ini variabel dependent. Nah, yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini variabel independen. Jadi kalau yang tadi ini tadi, coba ini variabel dependennya mana? Variabel dependennya adalah jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan variabel ini 1, 2, 3, 4 sampai 8 ini namanya variabel independen. Variabel dependennya adalah jumlah barang yang ditawarkan. Oke, itu ini ya fungsi penawaran. Jadi variabel dependennya adalah jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan variabel independennya adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, itu biasanya kalau di statistik itu Y-nya itu ini, X-nya itu ini, X1, X2 sampai X8 tadi ini.
Nah, itu namanya variabel independen. Oke. Fungsi penawaran itu dilambangkan dalam ini. QSX, jadi quantity supply dari barang X itu fungsi dari PX, PY, PI, C dan 8 tadi yang tadi kita ini fungsi dari ini. Inilah penawaran. Jadi pengaruhnya ini secara teoritis pengaruh harga itu positif. Pengaruh harga barang lain itu bisa positif bisa negatif. Nah, pengaruh PI ini kalau C konsumsi itu negatif, teknologi positif. Nah, ini bisa positif bisa negatif. Ini secara teoritis ya. Ini namanya variabel Y dependen, ini namanya variabel independen. Variabel independen 1 2 3 4 5 6 7 8. Gitu ya. Nah, ini jumlah yang ditawarkan, PX itu harga produk itu sendiri, PY produk dari harga dari produk lain, harga input ini PI ini berarti negatif, C biaya produksi, T tag ini teknologi, PET ini jumlah penduduk ini tujuan perusahaan sama kebijakan. Nah, inilah namanya fungsi penawaran. Ini variabel dependen, ini variabel independen. Nah, kalau di statistik ini namanya variabel X, ini variabel Y biasanya. Ini Y X1, X2, X3 sampai X8. Biasanya begitu. Oke, langsung aja fungsi penawaran ini langsung kita contoh ya. Contoh seperti yang kemarin, misalnya ada produk X dengan harga 5, jumlah penawaran 70. Kalau harga naik jadi 6, jumlah penawaran menjadi 90. Maka kita buat fungsi penawaran seperti apa? Seperti yang kemarin, ini tidak usah saya jelaskan, insya Allah udah paham ya. Maka fungsi penawarannya dilambangkan dalam QSX sama dengan min 30 plus 20 PX. Ini 20 ini kalau kemarin kita bilang slope ya, kemiringan. Jadi kemiringan kurva penawaran itu positif bukan negatif. Kalau permintaan slope-nya itu negatif, kalau penawaran positif. Nah, maka jumlah produk yang ditawarkan ini 30 itu jumlah produk yang ditawarkan apabila harganya 0. Nah, itu. Terus 20 itu derajat kemiringan atau slope. Kalau penawaran positif ya, ingat ya, kalau permintaan itu slope-nya negatif, kalau penawaran slope-nya positif. PX itu harga. Nah, ini yang berubah itu harga, yang berubah harga. Inilah ceteris paribus ya. Nanti harganya berubah. Jadi nanti ada perubahan pergerakan harga sepanjang kurva penawaran itu karena harganya yang berubah. Oke. Ini jadi bentuk matematisnya adalah Q sama dengan A plus BP. A ini konstanta itu jumlah produk yang ditawarkan apabila harga 0. B ini tingkat kemiringan, P ini harga. Nah, di penawaran B ini positif. Oke. Cukup saya rasa daftar. Misalnya tadi ya, fungsi yang tadi min 30 sama dengan 20x, maka kalau harganya 2, penawaran 10. Harganya naik, penawaran naik. Harganya naik jadi 7, penawaran akan naik. Harga 9 akan naik. Harga 10 akan naik. Nah, inilah ilustrasi kalau harganya naik dengan fungsi ini. Tinggal mengalihkan saja ya. Seperti yang kemarin saya contohkan, ini kurva penawaran itu bentuknya begini. Lihat, ini harga, ini kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan. Ingat dari ini ya, dari contoh tadi, ini harga, ini jumlah yang ditawarkan. Maka kalau A, kondisinya A, maka harganya 2, penawaran 10. Kalau naik harganya, maka penawaran akan naik. Kalau naik lagi, penawaran akan semakin naik. Naik lagi, penawaran akan naik. Inilah namanya
pergerakan sepanjang kurva penawaran. Nah, supply. Yang berubah adalah harganya. Oke, slope-nya searah atau positif. Ini lihat, ini harga naik, penawaran akan naik. Sekarang kita masuk slope positif kurva penawaran. Misalnya sudut kemiringan itu selalu dilambangkan ini ya. Ini perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan perubahan harga. Ini sama dengan 20. Maka kalau ini kita lengkapi, akan ilustrasinya akan begini. 1, 2, 3, 4, 5 harganya akan begini. Dikalikan ini ya. Terus nanti perubahan harganya, ini perubahan jumlah yang ditawarkan, ini slope-nya. Nah, nanti kalau ada soal gini jangan bingung ya. Kemarin mudah-mudahan nggak ada yang bingung dengan latihan yang kemarin saya tawarkan di kuis. Oke, lalu artinya apa? Artinya jika harga per unit di bawah 2, maka tidak ada produsen yang menawarkan produk. Nah, gitu. Karena apa? Nah, kalau harga di bawah 2, maka tidak akan menawarkan. Karena apa? Dia akan rugi. Oke, lalu setiap kenaikan Rp1 menyebabkan kenaikan penawaran 20 unit. Ini kenaikan satu akan menyebabkan kenaikan penawaran 20 unit. Ini 20, 20, 20, 20. Nah, itulah kira-kira ilustrasinya ya. Ini pergerakan sepanjang kurva penawaran tadi udah saya jelaskan. Saya jelaskan kemarin tadi, saya singgung ya, tidak usah karena perubahan harga. Oke, ini namanya pergerakan sepanjang kurva penawaran. Kalau pergeseran gimana? Pergeseran kurva penawaran. Nah, ini kenapa ada pergeseran ke kanan dan ke kiri? Akibat adanya perubahan variabel selain harga. Nah, ingat ya, kalau berubah harga itu adalah pergerakan sepanjang kurva penawaran. Kalau pergeseran selain harga itu kurvanya bergeser. Nah, misalnya pendapatan berubah misalnya. Maka kurvanya akan geser ke kanan atau ke kiri. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini pergeseran ya. Pergeseran misalnya ada perubahan tingkat pendapatan, maka akan bergeser. Atau perubahan harga faktor produksi misalnya, maka akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.